wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wawan, Ibu Asih Pangestuti Esos MSI. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Silis Kristiani selaku Wakasiswaan SMA Negeri 1 Wawan. Yang dihormati Ibu Tia Rustiana SPP selaku Pembina MPK SMA Negeri 1 Wawan. Yang kami hormati jajaran pembina komisi MPK SMA Negeri 1 Wawan serta para tamu undangan dan teman-teman MPK yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir pada acara sidang pleno MPK Adi Pramana periode 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tersimpan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin sekalian rahimakumullah, untuk tertib acara saya akan membacakan susunan acara sidang pleno pengesahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pengesahan program kerja MPK periode 2022-2023 sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan-sambutan. 5. Acara inti. Yang pertama, sidang pengesahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang kedua, pengesahan program kerja MPK. 6. Pembacaan doa. 7. Penutup. Marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudari Min Anjani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahu adzim. Kepada yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Sejahtera. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama dari Ibu Dr. Raja Silis Indiani selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Wangi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wangon, yang saya hormati Pembina NPK SMA Negeri 1 Wangon, Ibu Rizdiana SPP, dan Bapak Abah Nugroho SPD ya Pak ya, ini yang saya hormati. Dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh anggota ini pengurus ya, pengurus NPK Adi Pramana SMA Negeri Wangon yang saya cintai dan saya banggakan. Undangan dari organisasi yang ada di SMA Wangon ada OSIS, Pramuka, Rohis, TMS, Satria Lingkungan, Paskibra, PKS, Niasen, Kenapa Dinanyakan, dan PIKR dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Marilah kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang pada pagi hari ini yang kita terima, terutama nikmat sehat, salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ingin saya sampaikan pertama bahwa NPK adalah salah satu organisasi yang bisa mewakili
aspirasi, keinginan siswa-siswi SMA Negeri 1 Wangon. Berarti ini adalah organisasi yang cukup penting di dalam perjalanan SMA Negeri 1 Wangon berjuang ya, meraih prestasi, meraih kepercayaan dari masyarakat, sehingga saya punya harapan yang besar para anggota MPK, terutama melalui pengurus, hendaknya bisa menjadi penyambung, ya, penyambung aspirasi dari teman-teman kepada sekolahan. Yang Ibu harapkan aspirasi sifatnya positif, ya, sifatnya adalah membawa perkembangan bagi SMA 1 Wangon dan disesuaikan dengan kondisi SMA Negeri 1 Wangon. Sehingga catatan yang perlu saya sampaikan bahwa kita punya rumah sendiri, punya aturan sendiri. Kita tidak usah membandingkan dengan rumah tangga orang atau sekolah lain, tetapi yang perlu digarisbawahi, kita perlu untuk berguru kepada sekolah lain untuk prestasi. Ya. Wajib itu ya, mengintip untuk kita bisa seperti mereka, kalau bisa melebihi seperti mereka. Tetapi tidak usah membandingkan karena kekuatan sekolah itu berbeda-beda. Pada hari ini saya mendapat undangan untuk pengesahannya ADART ini pleno, berarti kan kemarin sudah disusun ADART ya Bu Dia ya. Nah, di sini untuk pengurus MPK harus bisa tahu semuanya. Ya, semuanya tahu apa sih fungsi ADART dalam sebuah organisasi. Setiap organisasi pasti punya aturan. Aturan ini yang nanti akan menjadi pedoman. Semua anggota itu bergerak, semua anggota itu beraktivitas, harus berpegang teguh kepada ADART yang sudah disepakati. Pastilah dalam sebuah organisasi, pasti dari beberapa kepala anggota pasti punya ide, punya keinginan, punya inspirasi yang berbeda-beda. Tetapi saya memohon bahwa kalian tetap harus berpegang teguh kepada ADART yang sudah kalian sepakati. Kalau nanti di tengah jalan ada masalah-masalah yang tidak tercantum di ADART, dibicarakan, tetap berpegang teguh kepada ADART yang kalian nanti akan hari ini untuk ditandatangani, diplenokan ya. Pasti tidak bisa. Kita ADART pasti semua masalah tercover, tidak bisa. Tapi pasti ada masalah-masalah yang nanti, aduh nggak ada. Itu namanya nanti kebijakan. Kebijakan itu tetap berpegang teguh pada ADART. Dan kalian, saya mohon punya pembina Ibu Diana, ya. Jadi apapun masalah itu pasti selesai. Kalau saya yakin kuncinya adalah satu, komunikasi yang baik. Jangan mengedepankan emosi, ya. Nah, saya juga tidak pernah berhenti mengingatkan, kalau kalian berorganisasi, ya, satu, hidupilah organisasi. Bagaimana caranya, Bu? Ya, kalau tidak, terutama kalau biasanya masalah dana, dibicarakan bagaimana kalian bisa organisasi tetap berjalan, tetapi jangan bernaung atau hidup di dalam organisasi. Saya sudah mengajar 26 tahun ya, jadi sudah bisa memahami anak-anak yang di dalam organisasi pasti setelah lulus itu manfaatnya besar sekali. Sekarang kamu tidak tahu sana. Tapi saya perhatikan anak-anak yang aktif di organisasi apapun di sekolah, ketika lulus mereka akan sukses dengan bidangnya sendiri-sendiri. Ya nanti untuk ketua rohis, untuk ketua OSIS, kalau memang memerlukan keterangan dari kepala sekolah dan itu untuk bisa melanjutkan, itu nanti pembinanya akan siap membuatkan. Karena sekarang saya lihat banyak ya, ada perguruan tertinggi yang memberi semacam penghargaan lewat ketua OSIS, ya, lewat ketua apa di sekolah nanti
kepala sekolah akan membuatkan surat keterangan itu. Kakak kelas kalian siapa ya, Mas Roland itu angkatan berapa itu ya? Iya. Ya, nanti kan ada pengurus kabupaten, MPK, Rohis, OSIS. Nah, kalian silakan untuk bisa tembus menjadi pengurus kabupaten, provinsi. Kalau nggak salah dulu Mas Roland sampai ke provinsi ada ya? Iya. Dan saya yakin sekarang dia sekolah di kedinasan kalau nggak salah ya. Dia WA saya katanya masuk di sekolah kedinasan. Nah, itu baru salah satu, Mbak. Artinya pasti walaupun kamu kadang-kadang sebagai manusia ada acara di sekolah, MPK, OSIS dan yang lainnya, aduh capek Bu panas. Tapi nanti kalian akan merasakan bahwa berorganisasi akan membuat kamu punya jiwa yang kuat, semangat yang kuat, bisa mengatasi masalah ketika di dalam hidup kalian akan menghadapi masalah. Nah, saya terima kasih kepada Budia, kepada Mas Fakih dan lain-lain. Saya bersyukur pada sekarang semua kegiatan di SMA, semua organisasi sudah saling bahu-membahu untuk mensukseskan kegiatan. Tidak jalan sendiri. Oh, kalau agama berarti Rohis. Oh, kalau udah saya kepinginnya dengan Pembina. Setiap momen itu panitia libatkan semua organisasi. Karena kita adalah satu. Tapi ada satu intinya organisasi resmi sekolah adalah OSIS. Di bawahnya ada Rohis, ada yang lain. Monggo kalian siap antara pengurus, ketua itu berkoordinasi untuk SMA Wangon ketika ada kegiatan. Siap apa siap, Mbak Mas? Siap. Bahwa kita satu, kita adalah keluarga. Ya, itu dari saya. Kita tetap mengingatkan Mbak Mas, tolong kalian adalah wakil dari 1078 siswa. Beri contoh yang baik. Pertama adalah disiplin. Tidak bisa kita berkuar-kuar judi belakang, tunjukkan dengan tindakan kita. Orang akan segan sendirinya, nggak usah pakai promosi segala macam. Orang akan menilai. Dan kita bekerja itu ikhlas, nggak usah ada yang mau rajin-rajin. Nah, itu tadi nggak ada di sini. Terima kasih kepada MPK, kepada organisasi lain yang selama ini sudah berjuang untuk SMA Wangon. Saya terima kasih dan doakan untuk kalian, semoga kalian akan sukses. Ya. Jadi itu dari saya, semoga nanti acaranya berjalan lancar. Mendapatkan ADART yang bisa menjadi pedoman kalian dalam menjalankan tugasnya. Itu saja kan sudah selesai ya Pak? Sudah selesai Pak? Dari saya. Ya. Itu saja dari saya. Salam dari kepala sekolah karena hari ini guru juga ada acara. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Ibu Tia Rusdiana SPP selaku MPK SMA Negeri 1 Wangon. Badannya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Asri Pamustuti Esos MSI selaku Kepala SMA Negeri 1 Wangon, yang saya hormati Ibu Dr. Abdul Indriani selaku Wakil Siswa SMA Negeri 1 Wangon, yang saya hormati Bapak Tambah Kadin Purwo SPP selaku Pembina Komisi MPK di SMA Negeri 1 Wangon, yang kali ini memang mewakili teman-teman pembina MPK yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain yang juga penting di provinsi. Yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anak ibu MPK dan suborganisasi yang hari ini hadir
Dari OSIS, Pramuka, Robis, PMR, Satria Lingkungan, Paskibra, dan Big R. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara MPK, sidang pleno ADART dan pemasangan program MPK Adramana tahun 2022-2023. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di umur akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia dari MPK yang sudah menyusun, sudah merencanakan, sudah mengiring acara ini dengan baik, sudah dilaksanakan dan sudah mengundang beberapa suborganisasi yang ada di SMA Negeri 1 Wawan. Kebetulan hari ini yang belum datang adalah PKS. Semoga nanti datang walaupun tidak datang. Saya ucapkan terima kasih pula untuk suborganisasi yang hari ini sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan sidang pleno ADART PK Adramana. Anak-anakku, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Silis, bahwa ADART adalah suatu pedoman yang penting bagi suatu organisasi yang mana hari ini akan disahkan. Tapi sebelum disahkan nanti akan disidangkan oleh teman-teman yang ada di depan presidium. Saya dari pembina MPK meminta saran dari beberapa suborganisasi yang hari ini hadir untuk bisa memberikan saran-saran pemikirannya apabila ada suatu hal yang mungkin kurang pas yang bisa disampaikan kepada teman-teman kita para anggota MPK yang lain. Dan hari ini pula ada beberapa program yang harus kita sahkan bersama-sama yang mungkin dari suborganisasi belum tahu untuk program-program MPK tahun ini yang akan kita kerjasama dengan suborganisasi lain. Terus tadi seperti yang tadi Bu Sri sampaikan bahwa tujuan kita adalah mensukseskan SMA Negeri 1 Wawan, entah dari organisasi manapun. Maka dari itu dari MPK maupun OSIS maupun yang lainnya, mari kita bekerja sama untuk mensukseskan program-program yang ada di SMA Negeri 1 Wawan. Dan untuk MPK sendiri, dari tahun yang lalu kita termasuk organisasi yang baru, tapi memang mengemban tugas yang cukup berat. Kita harus menampung aspirasi dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Wawan yang memang itu kita sampaikan kepada sekolah untuk kemajuan bersama. Di lain sisi ada tugas untuk mengevaluasi suborganisasi lain dengan tujuan apa? Supaya ke arah kedepannya bisa menjadikan organisasi SMA Negeri 1 Wawan bisa lebih baik lagi. Untuk MPK sendiri, beberapa program tahun lalu saya lihat sudah berjalan dan mungkin itu bisa menjadi program yang unggulan karena di antara organisasi lain belum ada. Berarti mungkin kita ada berusaha Bincang Seru Semarwa yang mana kita menjadikan seperti podcast, mengundang beberapa tamu untuk kita share pengalamannya, prestasi-prestasinya. Tujuannya adalah memotivasi anak-anak atau siswa-siswa di SMA Wawan. Ada pula program tentang POSI, Bulan Komunikasi Siswa. Harapan saya nanti dengan dipegang oleh Pak Tabah nanti semakin komunikasi siswa baik aspirasi yang nanti akan ditampung bisa menjadikan SMA Negeri 1 Wawan jadi lebih baik lagi atas saran-saran dari siswa-siswi di SMA Negeri 1 Wawan. Besar harapan Ibu untuk MPK tahun ini periode 2022-2023 bisa lebih baik lagi dibandingkan tahun
bagus dan saya yakin tahun ini jadi lebih bagus lagi. Nih. Dan saya lihat tahun kemarin mereka sudah masuk ke forum Jawa Tengah. Harapan Ibu tahun ini di kepemimpinan Nabila juga ada yang bisa masuk ke forum Jawa Tengah untuk kegiatan MPK. Karena semakin luas kalian menjalin kerjasama, menjalin hubungan dengan teman-teman di sekolah lain, kalian bisa semakin pengalamannya semakin banyak, kemudian mungkin bisa menyerap program-program yang di sini mungkin belum ada, kalian bisa meniru program lain di sekolah lain yang bisa diterapkan di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa membawa manfaat misalnya di SMA dan dari satuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga dari Saudari Nabila Cahya Mega selaku Ketua Umum MPK. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wangon, Ibu Asri Panistuti SOS MSI. Yang saya hormati Ibu Dr. Agustin Sindiani selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Wangon. Yang saya hormati Ibu Dian Setiana Agustina SPD selaku Pembina MPK SMA Negeri 1 Wangon. Yang saya hormati jajaran pembina Komisi MPK SMA Negeri 1 Wangon serta tamu undangan dan teman-teman MPK yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua banyak sekali nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada acara sidang pleno MPK di Pramana periode 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siris, Ibu Tia, dan para pembina komisi serta tamu undangan yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan MPK yang sudah membantu saya dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Tentunya saya tidak akan bekerja secara maksimal tanpa adanya bantuan, dukungan, dan kerjasama dari rekan-rekan sekalian. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai tanpa halangan suatu apapun. Dan kami dari MPK juga memohon dukungan dan bimbingan dari kepala sekolah, wakil kesiswaan, dan pembina, yang mana nantinya dengan diadakannya pengesahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja MPK Adi Pramana periode 2022-2023 ini, semoga MPK kedepannya dapat menjalankan segala program kerja yang telah ditargetkan dengan bertanggung jawab dan kerja keras. Dan semoga dengan disahkannya ADART ini dapat menjadikan pedoman bagi kita anggota MPK dalam melaksanakan dan mengemban tugas. Dan saya juga memohon kerjasama dari tamu undangan, dari suborganisasi dan organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Wangon, yang mana nantinya banyak program kerja dari MPK yang melibatkan kerjasama dari rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua dapat bekerjasama dengan baik dan dapat menyukseskan dan merealisasikan visi dan misi sekolah serta memajukan dan mengharumkan nama SMA Negeri 1 Wangon kita tercinta ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih.
Sambutan yang keempat dari perwakilan organisasi, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Asih Panisuti Esos MSI selaku Kepala SMA Negeri Setuawan, yang saya hormati Ibu Siti Sidriani selaku Wakil Siswaan, yang saya hormati Ibu Tia Restiana selaku Pembina FPK dan jajaran Pembina Komisi FPK di Pramana SMA Negeri Setuawan, yang saya hormati Bapak Wahid Rahmati selaku Pembina OSIS di Bala Pranita, dan teman-teman dari perwakilan suborganisasi dan ekstrakurikuler serta rekan pengurus FPK yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia sehingga kita semua di sini dapat berkumpul di acara sidang pleno FPK di Pramana periode 2022-2023 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam lalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapat kesempatannya di yaumil akhir. Yang pertama saya berterima kasih kepada FPK yang sudah mengundang kami dari OSIS dan suborganisasi ekstrakurikuler lainnya pada acara sidang pleno FPK di Pramana ini. Semoga acaranya dapat berjalan lancar dan kedepannya FPK dapat melaksanakan program-program FPK dengan sukses tanpa suatu halangan apapun. Dan saya berharap FPK juga dapat merangkul kami OSIS Pramuka, OSIS dan organisasi lainnya agar kita semua dapat berjalan beriringan tanpa adanya gesekan apapun. Dan mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Acara yang kelima yaitu acara inti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap basmalah sidang ADART FPK di Pramana SMA Negeri Setuawan periode 2022-2023 resmi dibuka. Selanjutnya akan dilakukan dengan pembacaan agenda sidang. 1. Pada tanggal 23 Desember 2022 diawali dengan persiapan dan dilanjutkan dengan pembukaan. 2. Pembacaan agenda dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib sidang. 3. Inti acara pembacaan anggaran dasar anggaran rumah tangga. 4. Diakhiri dengan penutupan. Kemudian pembacaan tata tertib sidang ADART FPK di Pramana periode 2022-2023. 1. Peserta sidang wajib hadir saat sidang dimulai. 2. Peserta sidang wajib mengikuti seluruh rangkaian persidangan. 3. Peserta sidang tidak diperbolehkan hidangan tanpa izin pemimpin sidang, kecuali sidang telah selesai dilaksanakan. 4. Peserta sidang mengikuti sidang hanya ketika ingin memberikan hak bersuara dan diri. 5. Peserta sidang berkewajiban menjaga ketertiban sidang. 6. Selama sidang berlangsung, peserta tidak diperbolehkan berdiri kecuali saat menginstruksi. 7.
Peserta sidang dilarang menggunakan peralatan elektronik yang mengganggu ketertiban sidang. 8. Pimpinan sidang melakukan lobby dengan alasan tertentu. 9. Instruksi dilakukan dengan berdiri. Lanjut ke inti acara, yaitu pembacaan anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi MPK Adi Pramana SMA Negeri 1 Wangon. Anggaran dasar anggaran rumah tangga Majelis Perwakilan Kelas periode 2022-2023 SMA Negeri 1 Wangon. Bab 1. Nama, tempat, bentuk, kedudukan, dan struktur organisasi. Pasal 1. Nama dan tempat. Organisasi ini bernama Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 1 Wangon yang berlokasi di Jalan Pejarakan, Desa Kelapagari Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas 53176. Pasal 2. Bentuk. Lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yang bernama Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 1 Wangon yang kemudian disingkat MPK SMA Negeri 1 Wangon. Pasal 3. Kedudukan. MPK adalah Majelis Perwakilan Kelas sebagai kedaulatan tertinggi organisasi kesiswaan di SMA Negeri 1 Wangon. Pasal 4. Struktur organisasi. 1. Ketua Umum. 2. Wakil Ketua. 3. Sekretaris 1. 4. Sekretaris 2. 5. Bendahara 1. 6. Bendahara 2. 7. Komisi Legislasi. 8. Komisi Aspirasi. 9. Komisi Pengawasan Organisasi. 10. Komisi Pengawasan Siswa. 11. Komisi Dokumentasi dan Publikasi. Bab 2. Tujuan, dasar dan asas, fungsi, wewenang, tugas, syarat, hak dan kewajiban. Pasal 5. Tujuan. Keberadaan MPK bertujuan 1. Membina dan mengembangkan daya kritis siswa. 2. Membina akhlak dan keimanan siswa. 3. Mempersiapkan agar penerus perjalanan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, kepribadian, nasionalisme, dan budi pekerti luhur. 4. Membangun siswa-siswi Negeri 1 Wangon yang profesional, kompeten, dan berbudaya lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pasal 6. Dasar dan asas. Organisasi ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi ini berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Pasal 7. Fungsi. 1. Menampung, menyaring, dan menyalurkan aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Wangon kepada pihak sekolah dan OSIS. 2. Mengawasi, mengoreksi, dan mengevaluasi kinerja OSIS. 3. Bentuk OSIS dan pelaksanaan program kerja yang telah dibuat OSIS atau persetujuan MPK. 4. MPK menjadi sumber masukan untuk membuat kinerja OSIS dan suborganisasi lebih baik lagi. 5. MPK yaitu lembaga yang bisa menjadi jembatan antar pihak sekolah, OSIS, ekstrakurikuler, dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Wangon. 6. MPK menjadi lembaga yang berfungsi sebagai pembuatan aturan dasar yang nantinya digunakan sebagai landasan hukum dalam kerja pengurus OSIS maupun MPK. 7. Meminta pertanggungjawaban OSIS atas pelaksanaan program kerja. 8. Menjadi pengadil dalam sidang yang diadakan OSIS. 9. MPK memberi laporan kepala sekolah setiap akhir masa jabatan. 10. Mendengar, mengevaluasi, dan menetapkan laporan pertanggungjawaban OSIS setiap pertengahan dan akhir periode kepengurusan. Pasal 8. Wewenang. Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 1 Wangon berwenang 1. Memberi teguran dan mengambil keputusan tentang kepengurusan dan kebijakan OSIS SMA Negeri 1 Wangon apabila terdapat pelanggaran terhadap konstitusi. 2. Memberi saran, usul dan pendapat OSIS SMA Negeri 1 Wangon. 3. Menolak kebijakan OSIS SMA Negeri 1 Wangon apabila bertentangan dengan konstitusi. 4.
meminta penjelasan kepada OSIS SMA Negeri Situangon apabila ada hal yang tidak sesuai dengan posisi kunci. 5. Meminta OSIS SMA Negeri Situangon untuk menindaklanjuti aspirasi siswa. Untuk pasal selanjutnya akan dibacakan oleh Presidium 2. Dengan ini pimpinan sidang saya alihkan kepada pimpinan sidang berikutnya. Pimpinan sidang saya ambil alih. Pasal 9. Tugas utama MPK memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja OSIS selama masa jabatannya. Selain itu, saling mengoreksi dan bekerjasama dengan OSIS untuk menyukseskan segala program yang dimiliki sekolah. Berikut adalah tugas-tugas MPK secara keseluruhan. 1. Mengawasi, memantau, dan membantu kinerja OSIS dan organisasi dalam melaksanakan program-programnya. 2. Mengevaluasi kinerja OSIS dan suborganisasi. 3. Mengadakan, menyiapkan rapat atau sidang pleno. 4. Mengadakan latihan dasar kepemimpinan siswa. 5. Menyiapkan orasi pemilihan ketua MPK. 6. Menyeleksi calon anggota MPK untuk masa jabatannya berikutnya. 7. Mengadakan pro PKM calon ketua MPK. 8. Memilih calon ketua MPK yang akan melakukan orasi. 9. Mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas setiap agenda atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. 10. Menampung, menyalurkan, dan mewujudkan seluruh aspirasi siswa-siswi dalam kelas dan sekolah. 11. Mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS. 12. Memusyawarahkan permasalahan yang terdapat dalam kelas yang dimusyawarahkan dalam paket MPK. 13. Mengadakan dan menyiapkan rapat MPK. 14. Mengadakan pemilihan ketua MPK. 15. Tugas tambahan atau lainnya baik yang terprogram maupun yang insidental untuk membersihkan lingkungan atau membantu sekolah atas inisiatif MPK sendiri. 16. Menilai dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS dan suborganisasi pada akhir jabatannya. 17. Mempertanggungjawabkan segala tugas kepada sekolah selaku ketua pembina. 18. Bersama-sama mengurus penyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam sidang umum. 19. Menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan juga garis besar program kegiatan yang disahkan oleh kepala sekolah. 20. Penetapan dan peringatan oleh MPK atas keterlambatan penyelenggaraan laporan program kerja. 21. Menyusun peraturan disiplin sekolah untuk suatu periode. 22. Mengaktifkan organisasi dan suborganisasi atau ekstrakurikuler SMA Negeri Situangon. 22. Mengaktifkan organisasi dan suborganisasi ekstrakurikuler SMA Negeri Situangon. 23. Membantu pramuka serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja pramuka dalam kegiatan rumah rutin pramuka. 24. Membantu paskibra serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja paskibra dalam kegiatan paskibra. 25. Membantu PMR serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja PMR dalam kegiatan pekerjaan masyarakat. 26. Membantu PKS serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja PKS dalam kegiatan usia kendaraan. 27. Membantu kesehatan lingkungan serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja kesehatan lingkungan dalam kegiatan perawatan Binpos. 28. Membantu ROIS serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja ROIS dalam melaksanakan pemilihan abdi. Pasal 10. Syarat. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Terdaftar sebagai siswa di sekolah yang bersangkutan. 3. Menampung dan menyalurkan aspirasi. 4. Dipilih berdasarkan musyawarah tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain. 5. Berpartisipasi dalam dinamiskan di kelas. 6. Memiliki jiwa kepemimpinan. 7. Dapat bersikap netral dan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. 8. Berkelakuan baik, sehat, jasmani, dan rohani. 9. Memiliki budi pekerti yang baik, sopan santun kepada orang tua, guru, dan teman. 10. Kepemimpinan MPK bersikap kolektif. 11. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai. 12. Mempunyai kemampuan berpikir jernih. 13.
telah mengikuti latihan dasar kepemimpinan dan pelatihan calon pengurus baru yang dilaksanakan setiap periode. 14. Anggota MPK merupakan perwakilan siswa-siswi dari setiap kelas yang aktif dalam organisasian. Dalam hal ini biasanya pada waktu tes penelitian nilai. 15. Keanggotaan berakhir apabila siswa tidak menjadi siswa SMA Negeri Satuangan. Pasal 11. Hak dan kewajiban. 1. MPK berhak untuk mengetahui anggaran dasar keuangan OSIS. 2. MPK berhak untuk mengetahui program yang akan dilakukan organisasi. 3. MPK mempunyai hak interpretasi kepada OSIS. 4. MPK berhak mengawasi secara langsung setiap program kegiatan OSIS dan organisasi. 5. MPK berhak mendesak ketua OSIS untuk memberikan peringatan kepada pengurus OSIS yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS dan peraturan sekolah. 6. Hak perlakuan yang sama. 7. Hak pengeluaran pendapat. 8. Hak untuk mengikuti kegiatan organisasi. 9. Hak untuk memberhentikan anggota MPK apabila dinilai tidak dapat bekerja sesuai bagaimana. 10. Menyelenggarakan pemilihan pengurus MPK. 11. Bersama pengurus OSIS menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 12. Mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS. 13. Meminta laporan pertanggungjawaban dari pengurus OSIS dan organisasi di akhir jabatannya. Kewajiban MPK. 1. Mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan. 2. Bersama pengurus OSIS membuat dan menetapkan garis besar program kinerja OSIS yang disahkan oleh pembina OSIS dan kepala sekolah. 3. Menampung dan menyalurkan aspirasi siswa-siswi kepada pihak sekolah. 4. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pengurus OSIS dan organisasi selama 2 tahun. 5. Menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar. 6. Selalu berkonsultasi dengan pembina dan dalam setiap program yang dilaksanakan. 7. Mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas setiap agenda atau kegiatan yang dilaksanakan sekolah. 8. Mensosialisasikan pada seluruh pemain warga sekolah untuk mengikuti serta menyelesaikan suatu masalah dengan cara bermusyawarah dan demokrasi. 9. Memotivasi dan membantu siswa-siswi untuk menyampaikan aspirasi siswa sehingga dapat menjadikan kritikan dan saran yang bisa dibutuhkan. 10. Mengajak seluruh siswa-siswi untuk berani berpikir secara kritis dan berpendapat dalam memberikan suatu pandangan serta kritik atau saran untuk membantu motivasi pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah. 11. Menampung dan menyalurkan siswa kepada pihak sekolah. 12. Melaksanakan rapat rutin MPK untuk memberikan suatu pendapat dalam suatu hal masalah sehingga dapat menjadi solusi yang terbaik. 13. Menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan martabat sekolah serta menerapkan nilai dan norma-norma sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku. 14. Menjalin kerjasama dengan seluruh warga sekolah. 15. Menjaga serta menjalin harmonisasi kelembagaan antara OSIS, ekstrakurikuler dan pihak sekolah. 16. Meningkatkan keaktifan MPK untuk selalu memperhatikan keadaan kelasnya. 17. Menjaga ketegasan organisasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. 18. Memperhatikan saran anggota. 19. Melakukan program berdasarkan ADART. 20. Setiap anggota MPK wajib memakai tanda panel yang telah disepakati oleh setiap kegiatan MPK. 21. Memberikan laporan tertulis kepada sekolah. 22. Membantu kinerja OSIS. 23. Melaksanakan dan melatih peraturan dan juga keputusan yang telah disepakati oleh organisasi maupun sekolah. 24. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan organisasi atau sekolah. 25. Menjunjung rapat organisasi yang disetujui oleh sekolah apabila diperlukan atau diundang. 26. Bekerja dengan jujur, tertib dan bersemangat untuk kepentingan sekolah. 27. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang telah direncanakan atau yang akan dilaksanakan. Bab 3. Keanggotaan atau kepengurusan dan desain kepengurusan. Pasal 12. Majelis perwakilan kelas.
1. Anggota pengurus MPK Semarang Desa Tuangon merupakan perwakilan atau utusan kelas. 2. Kepengurusan MPK Semarang Desa Tuangon merupakan kepengurusan kolektif. 3. Masa kepengurusan Semarang Desa Tuangon selama 1 tahun periode kepengurusan. Pasal 13. Ketua memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. 2. Menampung, menyerap, dan merumuskan segala aspirasi siswa-siswi SMA Desa Tuangon dan warga sekolah. 3. Menetapkan hal-hal yang dianggap perlu. 4. Mengawasi kinerja OSIS dan organisasi SMA Desa Tuangon. 5. Memberikan usul saran kepada OSIS baik diminta maupun tidak. 6. Meminta laporan tulisan maupun tulisan kepada OSIS dan organisasi. 7. Membuat ketetapan peraturan untuk organisasi. 8. Mengkoordinasikan sesuai semua aparat kepengurusan. 9. Menetapkan kebijakan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan. 10. Menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. 11. Setiap saat mengevaluasi kegiatan aparat kepengurusan. Sekretaris 1. Memberi saran kepada ketua dalam mengambil keputusan. 2. Mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat. 3. Mendistribusikan dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. 4. Bertanggung jawab atas strategi administrasi organisasi. 5. Bertindak sebagai notulis dalam rapat atau diserahkan kepada sekretaris. Sekretaris 2. 1. Aktif membantu pelaksanaan tugas sekretaris. 2. Menggantikan sekretaris 1 jika berhalangan. 2. Memberikan saran atau masukan kepada ketua MPK dalam mengambil keputusan. Bendara 1 dan 2. 1. Bertanggung jawab dan mengetahui segala proses pengeluaran uang biaya yang diperlukan. 2. Membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan pengeluaran uang untuk pertanggungjawaban. 3. Bertanggung jawab atas inventaris kendaraan. 4. Menyampaikan laporan keuangan secara berkala. 5. Memberi saran atau masukan kepada ketua MPK dalam mengambil keputusan. 14. Pasal 14. Kehilangan hak keanggotaan kepengurusan. Anggota atau pengurus MPK Semarang Desa Tuangon kehilangan hak kepengurusannya apabila 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri dengan alasan yang rasional. 3. Melaksanakan pelanggaran dan atau pencemaran nama baik organisasi. 4. Dipecat secara terhormat dan tidak terhormat atas pertimbangan. 5. Jika menjadi siswa SMA Desa Tuangon. Pasal 15. Sanksi. 1. Anggota pengurus MPK yang melalaikan tugas dan kewajibannya maka diberi peringatan oleh ketua MPK serta pembina MPK. 2. Apabila peringatan diberikan tidak diindahkan, maka tuntutan pencabutan hak keanggotaan dilakukan melalui forum lembaga bagi menjadi 3 fase, yaitu 1. SP 1 surat panggilan 1, SP 2 surat peringatan 2, SP 3 sidang pemecatan. Pasal 16. Pembelaan. Anggota MPK dalam masa terindikasi melakukan pelanggaran atau pencemaran nama baik organisasi dikenakan sanksi dan diberi kesempatan membela diri dalam forum dan sidang. Untuk pasal selanjutnya akan dibacakan oleh Presidium 3. Setelah ini pimpinan sidang saya alihkan kepada pimpinan sidang berikutnya. Dengan ini pimpinan sidang saya ambil alih. Bab 4 dana kegiatan siswa anggaran organisasi. Pasal 11 dana kegiatan siswa. 1. Dana dari pihak lain yang halal. 2. Mekanisme penggunaan dana kegiatan yang tersebutnya. Pasal 18 anggaran organisasi. Iuran anggota MPK, anggaran sekolah kelas MPK. Pasal 19 pembubaran lembaga. Pembubaran organisasi dapat dilakukan melalui forum tertinggi. Pembubaran dapat dilakukan atas saran dari pihak sekolah, kepengurusan MPK, dan penuntasan 2/3 dari tugas siswa yang terdaftar aktif. Hal-hal lain mengenai pembubaran lembaga yang belum diatur
dalam aturan ini akan diatur selanjutnya dalam pertemuan lain. Pasal 30 perubahan 1. AD, ART, MPK, SMA Negeri 1 Lamongan hanya dapat diubah forum tertinggi. 2. Amandemen AD, ART dapat dilakukan oleh MPK SMA Negeri 1 Lamongan atas usulan 2/3 anggota MPK SMA Negeri 1 Lamongan. 5. Mekanisme kerja. Pasal 21 mekanisme kerja. Kedudukan anggota MPK SMA Negeri 1 Lamongan adalah pengamatan kolektif. Fungsi dan tanggung jawab anggota MPK berfungsi sebagai pengawas dan mengevaluasi kegiatan OSIS. Keanggotaan MPK bertanggung jawab atas seluruh kegiatan harian lembaga. Keanggotaan MPK dapat menampung aspirasi dari OSIS dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Lamongan. Hak dan wewenang memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab, dan menyanggah, berhak mengadakan pembekalan di depan forum lembaga, berwenang meminta pertanggungjawaban kepada OSIS. Bab 6 penutup. Pasal 22 penutup. Anggaran dasar ini adalah acuan pelaksanaan MPK SMA Negeri 1 Lamongan dan berlaku telah disahkan pada forum tertinggi MPK SMA Negeri 1 Lamongan. Perubahan AD ART hanya dapat dilaksanakan oleh MPK. Hal-hal yang belum diatur dalam AD ART akan diatur berikutnya. Dengan ini pimpinan sidang saya alihkan kepada pimpinan sidang berikutnya. Dengan ini pimpinan sidang saya beralih. Baik, rekan-rekan atau pada sambahan. Jika tidak ada sambahan, berarti kita telah sepakat mengenai pembahasan ADART MPK Adi Pramana periode 2002-2023. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan menimbang dan mengingat serta memperhatikan dan seterusnya menetapkan anggaran dasar anggaran rumah tangga MPK Adi Pramana periode 2022-2023. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Wangon hari Jumat tanggal 23 Desember 2022. Dengan mengucap hamdalah, sidang ADART MPK Adi Pramana periode 2022-2023 saya nyatakan ditutup. Terima kasih kepada yang bertugas yang telah memimpin jalannya sidang pengesahan anggaran dasar anggaran rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan program kerja. Yang pertama akan dibacakan program kerja pokok oleh Ketua Umum MPK. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku Ketua Umum akan membacakan program kerja pokok dari MPK Adi Pramana periode 2022-2023. Program kerja pokok. 1. Nama kegiatan: menerima dan menyampaikan aspirasi dari siswa-siswi. Tujuan: mewujudkan harapan siswa-siswi SMA Negeri 1 Lamongan. Pelaksanaan selama masa jabatan. Sasaran seluruh siswa-siswi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap OSIS. Tujuan: membantu OSIS menjalankan program kerjanya. Pelaksanaan selama masa jabatan. Sasaran pengurus OSIS.
3. Rapat tolong ukur pengurus harian. Tujuan koordinasi anggota. Pelaksanaan seminggu sekali. Sasaran pengurus harian dan koordinator komisi. 4. Rapat koordinasi anggota. Tujuan koordinasi organisasi. Pelaksanaan 1 bulan sekali. Sasaran seluruh anggota MPK. 5. Pembayaran kas anggota. Tujuan pengumpulan dana kepentingan organisasi. Pelaksanaan 2 minggu sekali. Sasaran seluruh anggota MPK. 6. Pembuatan jas dan baju lapangan. Tujuan sebagai identitas pengenal anggota MPK. Pelaksanaan kondisional. Sasaran seluruh anggota MPK. 7. Pembuatan minama. Tujuan sebagai identitas pengenal anggota MPK. Pelaksanaan kondisional. Sasaran seluruh anggota MPK. 8. Pengadaan sidang pleno atau musyawarah besar. Tujuan membahas program kerja awal jabatan dan pengesahan ADART. Pelaksanaan awal jabatan. Sasaran seluruh anggota MPK. 9. Sosialisasi MPK. Tujuan untuk pengenalan MPK pada siswa kelas 10. Pelaksanaan MPLSSB. Sasaran seluruh kelas 10. 10. Nama kegiatan perekrutan anggota MPK. Tujuan persiapan regenerasi MPK. Pelaksanaan akhir jabatan. Sasaran calon anggota MPK. 11. Nama kegiatan reorganisasi MPK. Tujuan memilih ketua MPK baru dan regenerasi kepengurusan MPK. Pelaksanaan akhir jabatan. Sasaran calon kandidat ketua dan wakil ketua MPK. 12. Nama kegiatan LPC akhir jabatan dan serah terima jabatan. Tujuan pemaparan program kerja yang terlaksana dan serah terima jabatan pengurus lama atau pengurus baru. Pelaksanaan kondisional. Sasaran seluruh anggota MPK. Mohon maaf, LPC akhir jabatan dan serah terima jabatan. Pelaksanaan akhir jabatan. 13. Nama kegiatan pelatihan. Tujuan melatih pengurus baru MPK periode selanjutnya. Pelaksanaan kondisional. Sasaran seluruh anggota MPK. 14. Nama kegiatan pembuatan web jejaring sosial. Tujuan mengenalkan MPK melalui media sosial dan pengambilan aspirasi siswa melalui online. Pelaksanaan kondisional. Sasaran seluruh siswa. 15. Biru bincang seluruh MPK. Tujuan menjalin kebersamaan antara anggota MPK. Pelaksanaan kondisional. Sasaran seluruh anggota MPK. 16. Nama kegiatan MPK Peduli yang disingkat dengan Suwartopo, yaitu sedang partisipasi bagi-bagi dan gotong royong. Tujuan menjadikan MPK sebagai aktivitas yang mandiri. Pelaksanaan kondisional. Sasaran seluruh anggota MPK. 17. Studi banding. Tujuan untuk melihat dan belajar secara langsung serta sharing pengalaman dalam pengelolaan organisasi yang ada di kedua sekolah tersebut. Pelaksanaan kondisional. Sasaran seluruh anggota MPK dan anggota MPK sekolah lain yang diundang. 18. Event lain. Tujuan kondisional. Pelaksanaan kondisional. Sasaran kondisional. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari tamu undangan? Sekian pemaparan program kerja pokok MPK di Pramana periode 2022-2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaiannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua akan dibacakan oleh sekretaris. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku sekretaris akan membacakan rencana program kerja sekretaris MPK di Pramana periode 2022-2023. 1. Yang mengiakan melakukan pemasukan surat MPK. Tujuan terdatanya surat masuk dan surat keluar MPK. Pelaksanaan akhir jabatan sasaran sekretaris. 2.
Dua, nama kegiatan rapat pengurus inti tujuan membahas masalah yang bekerja yang bersifat keseharian. Pelaksanaan seminggu sekali, sasaran pengurus inti dan koordinator komisi MPK. 3. Membuat format lembar absen. Tujuan mengetahui perkembangan dan kehadiran anggota MPK di setiap rapat. Pelaksanaan 2 minggu sekali, sasaran seluruh anggota MPK. 4. Membuat formulir rapat. Tujuan menyampaikan kepada anggota hasil rapat. Pelaksanaan komisioner. Sasaran seluruh anggota MPK. 5. LPJ laporan pertanggungjawaban. Tujuan sebagai laporan bentuk pertanggungjawaban dari keseluruhan aspek pelaksanaan akhir jabatan. Sasaran seluruh anggota MPK. 6. LA saran kritik dan harapan. Tujuan meningkatkan transparansi dan memperkuat komunikasi dalam organisasi. Pelaksanaan 3 bulan sekali. Sasaran seluruh anggota MPK. 7. Mengurus administrasi. Tujuan memonitoring kegiatan atau data-data yang dimiliki MPK. Pelaksanaan komisioner. Sasaran seluruh anggota MPK. Apakah ada yang ditanyakan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaiannya kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga akan dibacakan oleh bendahara. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Bendahara MPK Atas Pramana periode 2022-2023 akan membacakan beberapa usia bendahara. Yang pertama, nama kegiatan mencari donatur atau sponsor untuk acara. Tujuan untuk menggalang dana dalam menjalankan suatu acara atau kegiatan. Pelaksanaan secara profesional, sasaran seluruh anggota MPK. Yang kedua, nama kegiatan mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan. Tujuan agar tidak ada kesalahan saat proses pencatatan atau terjadinya kehilangan sejumlah uang. Pelaksanaan secara profesional, sasaran pengurus bendahara. Yang ketiga, nama kegiatan membuat rancangan biaya sebuah kegiatan. Tujuan untuk memberikan gambaran yang pasti mengenai besar biaya dan pelaksanaan dari masing-masing bahan untuk setiap kegiatan serta biaya yang dibutuhkan. Pelaksanaan secara profesional, sasaran pengurus bendahara. Yang keempat, nama kegiatan menarik uang kas. Tujuan menjamin tersedianya dana dalam organisasi pada saat yang diperlukan. Pelaksanaan 2 minggu sekali, sasaran seluruh anggota MPK. Yang kelima, nama kegiatan membuat laporan keuangan pada ketua di akhir kegiatan. Tujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan dan untuk mengetahui transaksi keuangan dan kegiatan yang telah dilakukan. Pelaksanaan komisional, sasaran pengurus bendahara. Yang keenam, nama kegiatan bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan. Tujuannya dilakukan untuk pencatatan inventaris dan melakukan pengisian inventaris jika ada benda yang dibutuhkan atau habis terpakai. Selain itu juga harus mengatur perbendaharaan, yaitu mencatat keuangan dan semua pengeluaran harian atau kegiatan. Pelaksanaan komisional, sasaran pengurus bendahara. Yang ketujuh, nama kegiatan mengelola sisa uang dari setiap kegiatan. Tujuan apabila ada sisa uang dari kegiatan bendahara harus menyimpan dan mengelola sisa uang tersebut agar bisa diberdayakan untuk memenuhi pengeluaran untuk menambah biaya untuk kegiatan lain. Pelaksanaan secara kondisional, pengurus bendahara. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaiannya kami ucapkan terima kasih. Yang keempat akan dibacakan oleh Komisi Pengawasan Organisasi. Badannya kami persilakan. Assalamualaikum
Berikut rancangan program kerja Komisi Pengawasan Organisasi. 1. Membantu, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan OSIS dalam masa jabatannya. Tujuan, membantu OSIS dalam masa jabatannya. Pelaksanaan selama masa jabatan. Sasaran OSIS SMA Negeri 1 Kuangan. 2. Membantu dan mengevaluasi kegiatan cuti dan kegiatan pramuka. Tujuan, membantu pramuka dalam menjalankan program kerjanya. Pelaksanaan Jumat rutin. Sasaran pramuka SMA Negeri 1 Kuangan. 3. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan rutin paskibra. Membantu dan mengevaluasi jalannya latihan rutin paskibra. Pelaksanaan latihan rutin. Sasaran paskibra SMA Negeri 1 Kuangan. 4. Membantu, mengawasi, dan mengevaluasi PNR. Membantu PNR dalam menjalankan tugas selama masa jabatannya. Pelaksanaan upacara bendera atau Jumat rutin. Sasaran PNR SMA Negeri 1 Kuangan. 5. Mengaktifkan organisasi, suborganisasi atau ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Kuangan. Tujuan, mengembangkan bakat dan minat siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuangan. Pelaksanaan 3 bulan sekali. Sasaran seluruh organisasi dan ekstrakurikuler. 6. Mengadakan perlombaan antara organisasi. Tujuan, menjalin hubungan yang baik antar organisasi. Pelaksanaan HUT. Sasaran seluruh organisasi SMA Negeri 1 Kuangan. 8. Membantu PPS gabungan dengan Komisi Legislasi dan Pengawasan Siswa. Tujuan, membantu PKS menertibkan kendaraan. Pelaksanaan setiap hari. Sasaran anggota PKS dari siswa. 9. Membantu dan mengawasi satria lingkungan dalam pengecekan greenhouse dan program kerja. Tujuan, membantu satria lingkungan dan sekolah dalam melancarkan program Adiwiyata. Pelaksanaan kondisional. Sasaran satria lingkungan SMA Negeri 1 Kuangan. 10. Membantu dan mengawasi logis dalam kegiatan amalia pagi hari bersama Komisi Pengawasan Siswa. Tujuan, melancarkan kegiatan amalia pagi. Pelaksanaan amalia pagi. Sasaran seluruh siswa. Berikut adalah pemaparan program kerja komisi kami. Apakah ada pertanyaan? Dari beberapa rencana program kerja kami, ada yang bekerja sama dengan organisasi OSIS, yaitu membantu mengawasi dan mengevaluasi kegiatan OSIS dalam masa jabatannya. Apakah OSIS bersedia? Terima kasih. Beberapa rencana program kerja kami ada yang bekerja sama dengan organisasi pramuka, yaitu membantu dan mengevaluasi kegiatan cuti dan kegiatan pramuka. Apakah dari organisasi pramuka bersedia? Beberapa rencana program kerja kami ada yang bekerja sama dengan organisasi ROIS, yaitu dalam pengawasan kegiatan amalia pagi. Apakah dari organisasi ROIS bersedia? Terima kasih. Beberapa rancangan program kerja kami ada yang bekerja sama dengan organisasi PNR dalam pengawasan PNR dalam kegiatan upacara atau Jumat rutin. Apakah dari organisasi PNR bersedia? 5. Dari rancangan program kerja kami, ada yang bekerja sama dengan organisasi satria lingkungan dalam kegiatan pengecekan greenhouse. Apakah dari organisasi satria lingkungan bersedia? 6. Dari rancangan program kerja kami, ada beberapa yang bekerja sama dengan organisasi paskibra dalam kegiatan latihan rutin. Apakah dari organisasi paskibra bersedia?
Dari rancangan program kerja kami, ada yang bekerja sama dengan organisasi PKS, yaitu dalam membantu PKS gabungan dengan Komisi Legislasi dan Pengawasan Siswa. Apakah dari organisasi PKS bersedia? Sedia. Terima kasih. Silakan. Dari beberapa rancangan program kerja kami, ada yang bekerja sama dengan sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaiannya kami ucapkan terima kasih. Yang kelima akan dibacakan oleh Komisi Pengawasan Siswa. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan Komisi Pengawasan Siswa akan membacakan rancangan program kerja Komisi Pengawasan Siswa. Berikut adalah program kerja Komisi Pengawasan Siswa. Yang pertama, nama kegiatan membuat buku kasus untuk para siswa-siswi yang melanggar aturan di lingkup SMA Negeri 1 Wangon. Berkoordinasi dengan Komisi Legislasi. Tujuan sebagai bukti fisik laporan kesiswaan. Pelaksanaan kondisional sasaran kegiatan seluruh siswa. 2. Nama kegiatan melakukan hasil hubungan dengan OSIS bekerjasama dengan Komisi Legislasi. Tujuan menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Wangon taat pada peraturan. Pelaksanaan kondisional sasaran kegiatan seluruh siswa. 3. Mengadakan razia dengan PKS, razia kendaraan, bekerjasama dengan Komisi Legislasi. Tujuan menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Wangon taat pada peraturan. Pelaksanaan kondisional sasaran kegiatan seluruh siswa. 4. Mengawasi siswa dalam pelaksanaan amal bakti dan literasi, bekerjasama dengan Komisi Pengawasan organisasi. Tujuan terciptanya siswa-siswi yang mampu mengembangkan jiwa religius dan disiplin. Pelaksanaan kondisional sasaran kegiatan seluruh siswa. 5. Pembuatan laporan hasil aspirasi siswa pada sekolah, bekerja sama dengan Komisi Aspirasi. Tujuan menyalurkan hasil aspirasi para siswa keuangan kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, dan humas. Pelaksanaan setelah pelaksanaan angket aspirasi sasaran seluruh siswa. 6. Membuat jadwal petugas kesiapan upacara dan barisan siswa, bekerjasama dengan Komisi Legislasi. Tujuan menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Wangon tertib dalam pelaksanaan upacara bendera. Pelaksanaan sebelum pelaksanaan upacara, sasaran seluruh anggota MPK. 7. Merazia dan menegur siswa yang melanggar ketentuan pada saat upacara hari Senin, bekerjasama dengan OSIS. Tujuan menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Wangon taat pada peraturan. Pelaksanaan saat upacara berlangsung, sasaran seluruh siswa. Mungkin ada yang ditanyakan? Baik, ada beberapa program kerja kami yang bekerjasama dengan OSIS, yaitu 1. Melaksanakan hasil hubungan dengan OSIS, bekerjasama dengan Komisi Legislasi, dan merazia dan menegur siswa yang melanggar ketentuan pada saat upacara hari Senin, bekerjasama dengan OSIS. Apakah OSIS bersedia? Baik, terima kasih. Dan juga program kerja yang bekerjasama dengan PKS. Apakah PKS bersedia? Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaiannya kami ucapkan terima kasih. Yang keenam akan dibacakan oleh Komisi Aspirasi. Kepadanya kami
kerja Komisi Aspirasi. Berikut rancangan program kerja aspirasi. 1. Nama kegiatan pelaksanaan bulan komunikasi siswa. Tujuan penyebaran angket aspirasi guna memudahkan siswa-siswi menyampaikan aspirasi. Pelaksanaan 3 bulan sekali, sasaran seluruh siswa. 2. Pembuatan pada saran siswa untuk kegiatan OSIS baik online maupun offline. Tujuan memperoleh masukan dan saran dari para siswa. Pelaksanaan kondisional, sasaran seluruh siswa. 3. Pembuatan laporan hasil aspirasi siswa kepada sekolah. Tujuan menyalurkan hasil aspirasi para siswa ke wakil siswaan, kurikulum, sarana prasarana, dan humas. Pelaksanaan setelah penyebaran angket aspirasi. Sasaran pihak sekolah. 4. Kotak aspirasi siswa. Tujuan mengetahui kritik dan saran yang membangun dari seluruh keluarga SMA Negeri 1 Wangon. Pelaksanaan kondisional, sasaran seluruh siswa. 5. Pembuatan video aspirasi. Tujuan mengetahui kritik dan saran melalui sosial media. Pelaksanaan kondisional, sasaran seluruh siswa. Apakah ada yang ditanyakan? Sekian pemaparan rancangan program kerja Komisi Aspirasi. Atas penyampaiannya kami ucapkan terima kasih. Yang ketujuh akan dibacakan oleh Komisi Legislasi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai perwakilan dari Komisi Legislasi akan membacakan program kerja dari komisi kami. Berikut rancangan program kerja dari Komisi Legislasi. 1. Nama kegiatan membuat tata tertib rapat. Tujuan menjadikan MPK yang disiplin. Pelaksanaan selama masa jabatan. Sasaran pengurus MPK. 2. Nama kegiatan melaksanakan razia gabungan dengan OSIS. Tujuan menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Wangon taat pada peraturan. Pelaksanaan kondisional, sasaran seluruh siswa. 3. Nama kegiatan mengadakan razia dengan PKS, razia kendaraan. Tujuan terciptanya sikap disiplin berkendara atau aturan pada kelengkapan dalam berkendara. Pelaksanaan kondisional, sasaran seluruh siswa. 4. Membuat buku pelanggaran. Tujuan sebagai bukti fisik laporan kekesiswaan. Pelaksanaan kondisional, sasaran seluruh siswa. 5. Melaksanakan razia gabungan dengan Komisi Pengawasan Siswa saat upacara bendera. Tujuan agar siswa dan siswi SMA Negeri 1 Wangon lebih disiplin menaati peraturan. Pelaksanaan kondisional, sasaran seluruh siswa. 6. Bekerja sama dengan Komisi Pengawasan Siswa dan OSIS membuat jadwal petugas persiapan upacara dan barisan siswa. Tujuan membantu melancarkan jalannya upacara. Pelaksanaan kondisional, sasaran seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Wangon. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi dari komisi kami ada program kerja yang bekerja sama dengan OSIS, yaitu melaksanakan razia gabungan dengan OSIS dan bekerja sama dengan OSIS membuat jadwal petugas persiapan upacara dan barisan siswa. Apakah OSIS bersedia? Terima kasih. Dan ada program kerja dari kami yang bekerja sama dengan PKS, yaitu melaksanakan razia gabungan dengan PKS razia kendaraan. Apakah PKS bersedia? Terima kasih. Sekian pemaparan program kerja dari Komisi Legislasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaiannya kami ucapkan terima kasih. Yang ke-8 akan dibacakan oleh Komisi Dokumentasi. Kepadanya kami persilakan.
Panitia Perwakilan dari Komisi Dokumentasi dan Publikasi akan membacakan program kerja dari komisi kami. Berikut rancangan program kerja dari Komisi Dokumentasi dan Publikasi. Nama kegiatan: 1. Mengaktifkan web dan jaring sosial. Tujuan: mempermudah menyalurkan komunikasi siswa SMA Negeri 1 Awang. Pelaksanaan selama masa jabatan. Sasaran: seluruh warga SMA Negeri 1 Awang. Nama kegiatan: 2. Pembuatan video rusak yang bekerjasama dengan komisi organisasi. Tujuan: memotivasi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Awang. Pelaksanaan 4 bulan sekali. Sasaran: seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Awang. Nama kegiatan: 3. Mempublikasikan pengumuman dan berita yang berkaitan dengan SMA Negeri 1 Awang. Tujuan: memberitahuan informasi untuk warga SMA Negeri 1 Awang. Pelaksanaan selama masa jabatan. Sasaran: seluruh warga SMA Negeri 1 Awang. Nama kegiatan: 4. Mendokumentasikan segala bentuk aktivitas MPK dalam bentuk foto atau video. Tujuan: sebagai kumpulan catatan hasil kerja. Pelaksanaan selama masa jabatan. Sasaran: seluruh anggota MPK. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih dari pemaparan program kerja dari Komisi Dokumentasi dan Publikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaiannya kami ucapkan terima kasih. Atas pemaparan program kerja kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penandatanganan pengesahan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan program kerja MPK Adi Pramana periode 2022-2023 kepada Ibu Tia Yustiana Agustina, Ketua Umum dan Sekretaris, dipersilakan.
Ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat kepadamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara sidang pleno dan pengesahan program kerja MPK ini. Allahumma ya Allah, kami dengan telah berakhirnya kegiatan ini, ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, sehingga terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Satrio yang telah membacakan doa. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara sidang pleno dan pengesahan program kerja MPK periode 2022-2023 pada hari ini. Marilah kita akhiri acara ini dengan membaca mendalam bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama membawa acara ada tingkah laku maupun tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi